Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jika kakak tidak mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu, ucap Huoyun Liu Li dengan nakal menggodanya. Wajah Chang Hai Mingyue tiba-tiba menjadi merah. King Sui bisa dengan jelas melihat rona indah di pipinya. Itu adalah pemandangan yang begitu memikat sehingga bisa membuat seseorang terkesiap. Liu Li, biar aku yang mengucapkan sendiri. Aku berharap bisa jatuh cinta padamu saat permintaan pertamaku dikabulkan. Dan aku akan mencoba yang terbaik untuk jatuh cinta padamu, King Sui, ucap Chang Hai Mingyue menatapnya dengan ekspresi tekad di wajah cantiknya. Aku akan menunggu hari itu. Jika hari ketika kamu benar-benar jatuh cinta denganku tiba, aku akan membuat beberapa bayi denganmu. Saat itu Yue, kamu benar-benar bisa memberi mereka susu. Sudah, diam, ucap Chang Hai Mingyue dengan malu-malu menunduk dan cemberut. King Sui mencengkeram tangan putihnya dengan erat. Bagaimana denganmu, Liu Li, ucap King Sui dan Chang Hai Mingyue bertanya kepada Huoyun Liu Li pada waktu yang hampir bersamaan. Huoyun Liu Li ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum menatap Chang Hai Mingyue dengan malu-malu. Kakak, jika kamu tidak keberatan, aku juga ingin tinggal bersama King Sui. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani melihat Chang Hai Mingyue dan King Sui setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Gadis bodoh, kau sangat naif. Bahkan jika kamu bersama dengan King Sui, jika aku benar-benar jatuh cinta padanya, kamu pasti tidak akan menjadi satu-satunya gadis di sisinya. Bola hitam pekat dan indah dalam Chang Hai Mingyue dipenuhi dengan kebijaksanaan pada saat ini. Wanita ini benar-benar mengenalku dengan baik, gumam King Sui dalam hati, sambil mengusap hidungnya dan tersenyum kecut pada kedua wanita itu. Huoyun Liu Li mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. Chang Hai Mingyue tersenyum dan bertanya, Liu Li, apakah itu saja keinginanmu? Bersama King Sui, ya. Huoyun Liu Li menjawab dengan suara lembut. Apa kamu tidak keberatan dengan adanya wanita lain di sisinya di masa depan, ucap Chang Hai Mingyue. Jarang bagi Chang Hai Mingyue untuk bertindak seperti ini di depan King Sui, jadi pada saat ini, dia sangat menikmati menonton setiap gerakannya. Aku keberatan, tapi aku suka dia. Dia menjawab dengan lembut. Huoyun Liu Li terdiam setelah jawabannya. Chang Hai Mingyue juga tetap diam setelah mendengar jawabannya. King Sui merasa sedikit canggung ketika kedua wanita itu mengangkat kepala dan menatapnya. King Sui bahkan tidak mengerti arti cinta yang sebenarnya. Dia tidak tahu apa arti gadis-gadis di sekitarnya sekarang atau nanti baginya. Dia sama sekali tidak tahu apakah itu hanya nafsu, kekaguman, atau cinta yang dia miliki untuk mereka. Mereka mengatakan bahwa cinta adalah hal yang egois. Tetapi King Sui menyadari bahwa seperti gadis-gadis yang berdiri di depannya, dia tidak tahu siapa yang lebih dia sukai atau siapa yang lebih dia cintai. Dia bahkan tidak tahu apakah itu cinta pada awalnya. Si King Zuang, Mingyue Gelou, Su King, demikian pula King Sui tidak tahu siapa yang dia cintai, atau apakah itu posesif. Mungkinkah dia benar-benar berubah-ubah dalam cinta, seperti yang dikatakan Huoyun Liu Li? Jika dia akan menikah, akankah dia menikahi si King Zuang? King Sui sakit kepala setiap kali dia memikirkan hal ini. Hati King Sui menjadi tenang ketika siluet keras kepala di kota Yan muncul di benaknya. Dia memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Kedua wanita itu juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kembang api tak berujung yang hampir langsung memudar setelah mereka mekar dengan cemerlang di langit. Kembang api memudar begitu mudah, seperti keindahan. King Sui menghela nafas dengan takjub sekali lagi. Hal-hal indah seringkali mudah hilang. Penting bagi setiap orang untuk menghargai segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, terutama seseorang. Tahun baru telah berlalu dengan cepat.
Terakhir kali Feng Wuzhou mengizinkan banyak orang untuk menyaksikan kemenangannya dari King Sui, jadi ketika mereka melihat King Sui melakukan senam pagi di lapangan umum beberapa hari sebelum tahun baru, mereka naik dan menantangnya dengan berani dan bermartabat. Beberapa bahkan menantangnya tanpa senjata demi keadilan. King Sui secara alami menerima tantangan mereka. Dia menggunakan senjatanya dan dengan satu gerakan, memotong lengan satu orang. King Sui memotongnya dari bahu orang itu. Orang kedua tidak mau menyerah dan maju. Salah satu kakinya terpotong. Sisanya tidak berani maju karena tidak ada yang bisa melawan gerakan King Sui. Itu adalah konsep yang konyol karena King Sui memiliki tingkat kekuatan dan kekuatan yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang paling penting, skill pedangnya luar biasa. Gerakan pedang yang sederhana dan ringkas, yang paling langsung namun tidak bisa dipercaya oleh semua orang. Kebanyakan orang bisa melihat sumber dari teknik itu. Meskipun gerakannya terlihat sedikit lebih tajam, itu masih merupakan gerakan pedang dasar. Tapi yang tidak bisa dipercaya kebanyakan orang adalah bagaimana teknik pedang dasar itu bisa menciptakan efek seperti itu. Betapa sebuah gerakan sederhana mampu memberikan hasil yang luar biasa, dan mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Kali ini, reputasi King Sui secara resmi meletakkan fondasi pada posisi generasi muda murid di Istana Surgawi. Terakhir kali, meskipun King Sui pernah bertarung tanpa senjata melawan banyak lawan pada saat yang sama, dia masih keluar sebagai pemenang. Banyak orang awalnya mengira bahwa kungfu King Sui didasarkan pada tinjunya, karena dia akan berlatih tinjunya di lapangan umum setiap hari. Meskipun beberapa orang pernah melihat King Sui berlatih seni pedang Istana Surgawi, mereka masih berpikir bahwa latihan utama King Sui adalah dengan tinjunya. Tapi sekarang semua orang tahu King Sui sepertinya telah mencapai penguasaan yang lebih dalam dengan pedangnya. King Sui telah menguasai teknik pedang dasar, menengah, untuk mencapai alam yang tidak jelas. Selain itu juga menjadi cepat dan ganas setelah tubuhnya menunjukkan aliran kebenaran yang tidak terlalu kuat yang membangkitkan rasa kagum. Dengan perbandingan itu, bagaimanapun juga, Feng Wuzhou jelas jauh lebih kuat dari orang-orang yang lumpuh tersebut. Meskipun King Sui berhasil menakut-nakuti lawan-lawannya, mereka juga menyebabkan banyak masalah baginya. Feng Wuzhou mendapatkan keinginannya dan menjadi murid dari Star Moon Hall. Ketika dia mendengar berita itu, King Sui tahu bahwa dia telah membayar kembali kesepakatan wanita itu dengan cara tertentu. Waktu selalu terburu-buru dan tidak menunggu siapapun. Hari ini sudah hari kelima tahun baru. King Sui masih menjalani kehidupannya yang monoton, berlatih dengan tekun setiap hari. Di dalam alam Valet Jade Immortal, King Sui menyempurnakan lonceng jiwa. Tidak peduli seberapa sibuknya dia akan terus memperbaiki loncengnya. Ini mungkin pijakan dasarnya di benua Green Cloud di masa depan. Bagaimanapun, dia yang memiliki binatang terbang, hanya perlu memiliki lonceng jiwa, dan dia tidak perlu takut pada mereka yang berada di bawah level Martial Saint. King Sui sudah mati rasa, seperti dia hanya ingin menyelesaikan misi yang melelahkan. Itu adalah kebiasaan untuk terus menyempurnakan lonceng jiwa setiap hari, tetapi seiring berjalannya waktu, dia masih tidak bisa meningkatkannya. Pada akhirnya, King Sui mungkin juga tidak memikirkannya lagi. Saat waktunya tiba, itu akan tiba. Namun, ketika King Sui kehilangan hitungan berapa kali, dia memperbaiki lonceng jiwa tersebut, cahaya ungu yang akrab itu tiba-tiba bersinar, yang membuatnya bersukacita karena kegembiraan. Lonceng jiwa berwarna ungu yang indah tiba-tiba menjadi lebih cerah, kecerahannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Apakah sudah ditingkatkan? King Sui secara membabi buta melihat lonceng jiwa yang terpancar di tangannya, dan tidak bisa mempercayainya. Ini adalah peningkatan lonceng jiwa. Pikirannya menjadi kosong sesaat. Dia menggunakan teknik penglihatan surgawi pada lonceng jiwa ungu. Lonceng jiwa, level 4, kesempatan untuk mengarahkan monster dalam jarak 500 meter ke dalam kegilaan, dan apakah teman atau musuh, mereka akan menyerang semua yang ada di dekat mereka dalam hiruk-pikuk.
Dia tahu bahwa jika lonceng jiwa ditingkatkan ke level 5, setidaknya itu akan membutuhkan waktu 1 tahun di alam spasialnya. Itu tebakan aslinya. Tapi alam Valet Jade Immortal telah ditingkatkan ke level 5. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan lonceng dipersingkat, tetapi pasti tidak akan kurang dari setengah tahun. Penumpukan salju bisa dilihat di atas beberapa gunung dari hujan salju terakhir. Meskipun salju berada di bawah sinar matahari, itu tidak meleleh. Sebaliknya, itu membuat pegunungan seputih salju murni terlihat sangat indah. Cepat pergi ke aula harta karun Ling Qiao. Aku mendengar orang-orang dari Menara Pedang datang untuk belajar dan bertukar pikiran dengan orang-orang kita di aula surgawi. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Aku tidak tepat waktu beberapa kali terakhir, ucap sebuah suara terdengar di telinga King Sui yang membuatnya berhenti. King Sui orang terakhir yang mendengar berita di istana surgawi. Tidak heran jika pagi ini tidak banyak orang. Tahun baru saja berlalu. Banyak murid belum kembali. Mungkinkah Menara Pedang datang untuk memanfaatkan kesempatan itu? Menara Pedang, King Sui mendengarnya berkali-kali sebelumnya dari ayah Chang Hai Mingyue. Orang tua buta dari Sekte Pedang Abadi bergabung dengan Menara Pedang Berat dari Menara 9 Pedang. Dia tidak takut dengan istana surgawi karena mendapatkan dukungan penuh dari Menara Pedang dan menantang Chang Hai. Dan karena ini, Chang Hai Mingyue ingin memusnahkan Menara Pedang Berat. Orang yang baru saja berbicara sudah pergi. King Sui tidak dapat memahami interaksi antara Menara Pedang dan istana surgawi, tetapi dia bosan dan tidak ada hubungannya, jadi dia pergi ke balai harta karun Ling Qiao. Setelah dia keluar dari Starmoon Hall, King Sui dapat melihat bahwa orang-orang bergegas satu persatu menuju Ling Qiao Treasure Hall. Sepertinya beritanya menyebar dengan cepat. Saat dia mencapai lapangan umum di Ling Qiao Treasure Hall, dia melihat cukup banyak orang yang bergerak. Sudah ada banyak orang, dan mereka ada di mana-mana. Banyak orang merasa bahwa King Sui bukanlah orang biasa ketika mereka melihatnya. Tapi kebanyakan dari mereka hanya mendengar rumor tentang dia, jadi tidak ada yang mengatakan apapun tentang dia. Namun, King Sui dapat melihat beberapa orang yang mempesona, dan mereka dapat dihitung sebagai bagian dari generasi muda. Karena mereka juga menarik perhatian, dan mereka dikelilingi oleh orang-orang seperti banyak sekali bintang yang mengelilingi bulan. Wow, itu Jin Changzeng dari ruang audiensi Kaisar, keren sekali, ucap seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian dari Constellation Hall melihat dari jauh sambil bergumam. Dari semua tempat, wanita itu berada di samping King Sui. Sosoknya tidak buruk, dan penampilannya juga tidak buruk. King Sui menelusuri pandangannya ke arah seorang pria yang memiliki seluruh tubuh baju besi emas. Dia adalah seorang dewasa muda, dan memberikan perasaan maskulinitas. Dia memiliki senyuman seterang matahari, yang membuat orang merasa senang. Dia memiliki senyum tipis, yang memperlihatkan setengah dari giginya yang putih rapi. Selain itu, baju besi pertempuran emasnya tampak luar biasa, seperti dewa yang turun dari dunia abadi. King Sui memandangi pria bernama Jin Changzeng, lalu dia melirik pakaian Starmoon Hall miliknya yang tipis dan biasa. Aura King Sui masih mendominasi, tetapi pakaian ini terasa kurang mengesankan dan kuat dibandingkan dengan baju besi Jin Changzeng. Siapa Jin Changzeng? Apakah dia terkenal? Ucap King Sui bertanya pada wanita dengan bakat yang cukup bagus di sampingnya. Wanita itu menoleh dan menatap King Sui dengan heran. Jin Changzeng adalah tuan muda keluarga Jin dari ruang pertemuan Kaisar. Dia juga calon kepala keluarga klan Jin dan penerus aula audiensi Kaisar di masa depan, ucap wanita itu dengan lembut. Dia tidak melihat King Sui setelah itu, dan terus mengalihkan semua pandangannya pada Jin Changzeng. King Sui menggosok hidungnya. Jadi, seperti inilah rasanya diabaikan. King Sui mengangkat bahu dan memfokuskan pandangannya ke ujung. Ada juga seorang pria muda yang dikelilingi oleh kerumunan orang. King Sui tidak tertarik dengan yang ini. Dia memiliki sikap yang sangat tajam, seperti pedang terhunus, gesit dan ganas.
Meskipun King Sui tidak terlalu mendiskriminasi orang-orang yang mencolok ini, dia tidak tertarik pada mereka. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Orang-orang ini mudah dikenali, dan terlalu mencolok. Dengan sangat cepat, King Sui menemukan yang lain. Dia masih tidak menyukai yang ini. Dia memiliki penampilan yang sopan, sepasang mata yang dalam yang selalu membawa senyuman yang memabukkan, tetapi dia memiliki karakteristik yang sangat lembut, yang memberikan perasaan ilusi pada orang-orang di sekitarnya. Dua wanita cantik yang berdiri di sampingnya memiliki tubuh bergelombang yang halus, mata yang jernih seperti sutra, dan wajah yang menawan. Setelah dia melihat pemuda itu sebentar, King Sui tertawa, karena dia tahu bahwa pria ini sebenarnya adalah pria dengan energi yangnya tidak mencukupi, dan dia juga bisa mengatakan bahwa alasannya adalah kesenangan berlebihannya dalam kenikmatan seksual. Setelah mengamati pemuda tadi, King Sui melihat Starday Hall tempat Feng Wuzhou berada saat ini. Dia menyapu pandangannya dan tidak memperhatikan pemandangan yang tak terlupakan itu. Meskipun King Sui mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak berhutang apapun pada wanita itu, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya kesepakatan, dan dia harus melupakannya sepenuhnya. King Sui tidak melihat orang dari Menara Pedang. Bagaimanapun, semua orang di sini mengenakan pakaian aula masing-masing dari Istana Surgawi. Jika ada orang dari Menara Pedang, dia akan menemukan mereka. Orang-orang dari Menara Pedang telah tiba, ucap seseorang secara acak berteriak sekarang. King Sui juga mengikuti tatapan orang banyak, dan melihat sekelompok ratusan orang yang mengenakan pakaian prajurit putih dengan pedang panjang pada mereka. Setelah dia melihat pakaian mereka, King Sui merasa seperti mereka terlihat mirip dengan pakaian dari Sekte Pedang Abadi. Di depan kelompok itu ada dua pria berusia 70-an. Kepala mereka penuh dengan rambut putih sampai ke pinggang. Di belakang, ada 4 pria tua yang mirip, dan mereka terlihat tua dan tua, tapi mereka jelas kurang menawan dibandingkan dua pria di depan. Lebih jauh ke belakang, ada belasan pria yang masih muda, setidaknya mereka terlihat termasuk dalam kategori muda. Mereka semuanya tampak seperti penuh energi. Kerumunan dari Istana Surgawi bergegas. Istana Surgawi juga memiliki 2 tetua tertinggi dan beberapa tetua yang keluar. King Sui melihat paman bela diri Fei Wuji di antara kelompok yang lebih tua. Saudara Yingkong, Saudara Sue Guo, selamat datang, ucap salah satu tetua garis depan berbicara dengan suara yang mengesankan. Sepertinya dia akrab dengan para tetua Menara Pedang. Haha, Saudara Long Ying, Saudara Qianli, kita belum bertemu selama 20 tahun. Tolong jangan tersinggung karena saya telah membawa orang-orang ke sini untuk kunjungan yang begitu mendadak, ucap seorang tua di kiri seberang tertawa terbahak-bahak. Tidak, ini biasa. Terlebih lagi, kami sudah menerima pesan tersebut kemarin pagi. Tidak bisakah Anda melihat betapa disambutnya Anda oleh murid-murid Istana Surgawi saya? Haha, baiklah, mari tetap pada aturan lama pada pertukaran pengalaman para murid kita. 9 putaran duel, 9 aula dari Istana Surgawi, 9 level dari Menara Pedang. Baik itu menara atau aula, mari kita lihat siapa yang memiliki jumlah kemenangan terbanyak dalam 9 ronde, dan setiap orang hanya dapat berpartisipasi sekali, ucap orang tua di sebelah kiri dari Menara Pedang terkekeh. Mari kita lakukan ini menurut Saudara Yingkong, tapi seperti aturan lama, sejak Menara Pedang datang ke Istana Surgawi, Anda akan naik ke panggung terlebih dahulu menunggu selama 2 jam. Begitu kompetisi dimulai, sulit untuk menghindari kematian dan cedera. Jadi sesuai dengan aturan lama, mari kita coba mencegahnya, tapi bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda. Baiklah, mari kita hentikan pembicaraannya. Luo Fei, naik ke atas panggung. Baik Penatua, jawab seorang pria muda yang dipoles memegang pedang grenade 3 inci dan berjalan menuju panggung pertempuran terbesar dan tertinggi di alun-alun. Setiap langkahnya seperti gambol naga dan langkah harimau, sungguh tidak biasa. Saya Luo Fei dari Menara Pedang. Saya telah cukup berani untuk berdiri di atas panggung ini,
dan berharap saudara-saudara dari Istana Surgawi akan berbaik hati untuk memberi saya beberapa petunjuk, ucap pria muda bernama Luo Fei membungkuk dan berkata dengan percaya diri. King Sui melihat bahwa pemuda itu sebenarnya setingkat dengan Chang Hai Mingyue, kemampuannya di puncak Xiantian. Dia masih tidak tahu tentang apa perdebatan antara Istana Surgawi dan Menara Pedang. Ada keheningan, dan seorang pemuda dari Istana Surgawi naik, dengan cara yang sama memegang pedang grenade 3 inci. King Sui melihat bahwa kemampuannya juga berada di puncak Xiantian, tetapi sayangnya dia memiliki pengalaman bertarung yang jauh lebih sedikit. Singkat cerita, dia ditusuk dan terluka dalam waktu kurang dari 10 gerakan, sehingga dikalahkan. King Sui memperhatikan bahwa teknik pedang Luo Fei sangat terampil, gesit dan sangat cepat. Ditambah dengan sepak terjangnya, dia tampak sangat bersemangat. Diikuti dia adalah satu lagi, yang sayangnya menderita kekalahan setelah 30 gerakan. King Sui menyadari bahwa pemuda dari Menara Pedang telah dengan sengaja memperlambat waktu. Dia akan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk menang jika bukan karena itu. Melindungi panggung, King Sui tahu alasannya. Tiba-tiba, dia samar-samar mengingat percakapan di antara para lansia barusan. King Sui menyaksikan ratusan peluang orang di sisi yang berlawanan, dan tahu bahwa mayoritas dari mereka ada di sini untuk melindungi panggung. Setelah kekalahan ketiga dari Istana Surgawi, yang lain naik. King Sui tersenyum. Yang naik adalah Chang Hai Mingyue. Meskipun dia juga berada di puncak Xiantian, King Sui sedikit khawatir, meskipun mengetahui bahwa Chang Hai Mingyue seharusnya tidak kalah jika tidak ada hal-hal tak terduga yang terjadi. Langkah Klutmis. Chang Hai Mingyue tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi segera memulai dengan langkah Klutmis, pedang panjang di tangannya melakukan tarian pedang yang akrab dengan King Sui. Wush wush, traang traang. Chang Hai Mingyue dilatih dalam tarian pedang, dan menjadi wanita cantik yang bisa menggulingkan negara bagian dan kota. Gerakan pedangnya membuat semua orang di bawah panas. Terlalu cantik. Kenapa aku tidak tahu bahwa Istana Surgawi memiliki wanita yang begitu cantik? Sepertinya dia dari Misty Hall, ucap seseorang berdiskusi dengan temannya. King Sui menyaksikan pedang Chang Hai Mingyue bergerak dan dengan jelas menanamkannya ke dalam pikirannya, setiap gerakan dan setiap teknik, serta sikapnya yang menakjubkan saat dia menarik setiap ayunan. Dia anggun dan cantik tanpa kehilangan ketajamannya. Dia kemudian menikamnya saat dia menatap kosong dan sorakan keras meledak dari kerumunan. Pemuda Menara Pedang bernama Luo Fei jatuh, dan digantikan oleh pemuda lainnya. King Sui menggosok hidungnya dan tertawa, pemuda itu tersipu begitu keras sehingga dia tidak berani melihat Chang Hai Mingyue. King Sui merasa sulit untuk percaya bahwa ada orang yang sangat langka. Bagaimana dia bisa bertarung ketika dia bahkan tidak berani untuk melihat? Penampilannya diikuti oleh semburan ejekan dan celaan dari bawah. Sialan, saudara laki-laki itu harus turun dan tidak mempermalukan Menara Pedang. Dia mempermalukan kita para pria, ucap seseorang berteriak. Pemuda itu tidak mengecewakan penonton dan mengaku kalah bahkan sebelum langkah ketiga. Setelah itu, dua lagi dari Menara Pedang naik. Keduanya berada di puncak Xiantian, sehingga sulit bagi mereka untuk meraih kemenangan melawan Chang Hai Mingyue. Pertempuran ini sendiri sudah membuat Chang Hai Mingyue terkenal di Istana Surgawi. Bukan keahlian bela dirinya, tapi kecantikan dan pesonanya yang sempurna yang membuat lawannya menyerah tanpa bertarung. Satu lagi dari Menara Pedang muncul. Dia adalah seorang pria muda tinggi dan kekar yang tampak seperti macan tutul dan beruang hitam secara bersamaan, meskipun sosok kekar juga memberikan kesan yang kuat. Dia mengenakan singlet yang terbuat dari kulit di tengah musim dingin, dan lengan serta bahunya yang terbuka bersinar seperti batu black metal. Dengan janggut keritingnya, sekilas sepertinya ada kekuatan menakutkan yang tersembunyi di dalam dirinya. Sial! Dia Martial King kelas 1, gumam King Sui mulai merasa tidak nyaman. Rambut pria itu pendek dan hampir botak. Bekas luka di kepalanya seperti akar dan cabang yang kusut dan matanya yang hitam tidak berperasaan. Bangsat ini buruk. King Sui menjadi cemas,
seolah tidak ada yang bisa ikut campur begitu pria itu memasuki panggung. Banyak orang lain mulai mengkhawatirkan Chang Hai Mingyue, dan gemerisik bisa terdengar di bawah. Sialan, kenapa ini, serigala haus darah. Tahun sebelumnya, 5 dari murid surgawi kita jatuh mati di tangannya, dan puluhan lainnya lumpuh. Bahkan ada 3 wanita, semuanya mati. Setiap kali dia muncul pasti ada kematian atau kelumpuhan, ucap seseorang berkomentar dengan cemas. Dia bahkan tidak dianggap manusia, tapi hewan berdarah dingin. Kemampuannya luar biasa, terutama ketahanan dan penyembuhannya. Dia sangat gila, ucap beberapa murid istana surgawi berkomentar. Pertarungan di atas panggung telah dimulai, tidak ada peluang seseorang di puncak Xiantian menang melawan Martial King. Seseorang bisa menyerah. Itu normal dan tidak ada yang akan menyalahkannya bahkan jika Chang Hai Mingyue menyerah sekarang. Apalagi, sudah ada orang yang meneriakkannya dari bawah. Cantik, jangan biarkan dia memukulmu, dia terlalu kejam. Cantik, cepat menyerah atau ini akan terlambat. King Sui tersenyum pahit, dan mengeluarkan pisau cukur daun willow buatan sendiri. Dia tahu Chang Hai Mingyue tidak akan pernah mengaku kalah, itu adalah kebanggaan seorang seniman bela diri. Begitu dia menyerah hari ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menerobos ranah Martial King. King Sui perlahan mendekati panggung pertempuran. Kerumunan itu didorong oleh kekuatan tak terlihat King Sui. Pria mirip serigala itu menyerang seperti badai petir yang dahsyat sejak awal. Tangannya dari cakar putih keperakan yang menjulur sepanjang 1 kaki, bersinar seperti cahaya musim dingin dan mengeluarkan rasa dingin yang membuat kulit seseorang berkontraksi lebih jauh di hari musim dingin ini. Wush, wush wush, slash, slash slash, wush slash, wush slash. Pada awalnya, Chang Hai Mingyue seperti perahu kecil di lautan luas, tubuhnya menari di atas panggung seperti di atas. Setiap gerakan dilakukan seolah-olah dia diambang kematian. Kali ini Chang Hai Mingyue tidak menggunakan langkah klutmis, tetapi langkah menari bulan yang dia latih sejak muda, nyaris tidak dapat mempertahankan dirinya dari serangan pemuda ini. Wush slash, kraak, lengan Chang Hai Mingyue robek, memperlihatkan luka berdarah yang dalam saat dia dengan cepat mundur. Namun, sudah terlambat. Bayangan cahaya musim dingin menutupi niat membunuh pemuda itu dan meluncur ke tenggorokan Chang Hai Mingyue. Hobi dari serigala haus darah adalah melihat muncrat darah di saat-saat terakhir dalam hidup seorang wanita. Semakin cantik wanita itu, semakin banyak kesenangan yang dia rasakan. Banyak di bawah panggung menutup mata mereka, tidak ingin menyaksikan pemandangan yang suram. Chang Hai Mingyue, bagaimanapun, memiliki senyuman di wajahnya saat itu. Dia benar-benar tenang, perlahan-lahan menutup sepasang mata yang cemerlang seperti matahari dan bulan. Ayah, ibu, putrimu akan bersatu kembali denganmu, gumamnya dalam hati. King Sui menyipitkan mata sedikit dan menyerang, sementara Chang Hai Mingyue mengangkat kepalanya untuk menghindari cakar yang akan merenggut nyawanya. Itu seperti cahaya musim dingin, meteor yang berkilauan. Ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan senjata tersembunyi. Wush, ceklak, saat yang ditunggu-tunggu Chang Hai Mingyue tidak pernah datang. Dia membuka matanya untuk melihat bahwa orang yang seharusnya mengambil nyawanya telah ditusuk tenggorokannya, dan kekuatan besar bahkan menjatuhkannya ke belakang setengah kaki. Jarak setengah kaki ini berhasil memungkinkan Chang Hai Mingyue menghindari cakar yang merenggut nyawa itu. Dalam hal ini, semua yang terjadi di atas panggung membuat semua orang terkejut. Yang mengherankan adalah senjata tersembunyi seperti meteor itu. Di saat yang sama, semua orang terkejut bahwa seseorang berani melanggar aturan pertempuran selama kesempatan seperti itu. King Sui perlahan-lahan melangkah ke medan pertempuran, pakaian istana surgawi yang tipis tampak sangat mencolok saat ini. Ah, ini King Sui dari Star Moon Hall. Dia adalah King Sui. Ucap wanita yang telah berdiri di samping King Sui tadi terkejut, dia tidak menyangka lelaki yang berdiri di sampingnya tadi adalah King Sui. Tiba-tiba, rebusan di dalam panci seolah-olah mendidih. Seluruh alun-alun mendidih.
King Sui, mengapa kamu melakukan itu? Ucap Chang Hai Mingyue tahu King Sui telah memaksakan dirinya ke jalan buntu ini demi dirinya. Aku akan mematuhi hukum kedua yang ditetapkan oleh Istana Surgawi dan Menara Pedang, ucap King Sui perlahan berkata sambil menatap para murid tingkat tinggi dari Istana Surgawi dan Menara Pedang. Meskipun suaranya rendah, itu jelas terdengar oleh hampir semua orang di sekitarnya. Dengan itu, dia mengambil lengan Chang Hai Mingyue, merobek sepotong kain dari pakaiannya, dan menuangkan salep emas padanya sebelum membalutnya perlahan. Semua itu dilakukan dengan sangat lembut, tetapi nada mendominasi dalam suaranya dari sebelumnya masih terguncang di telinga semua orang. Dia pria misterius, memenuhi semua orang dengan keinginan untuk dekat dengannya. Semua orang bingung. Mereka tahu bahwa siapapun yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Istana Surgawi dan Menara Pedang, akan dihukum mati atau harus bertarung sampai mati melawan 9 murid dari lawan. 1 lawan 9, dan dapat dipastikan bahwa 9 lawan akan berada di level murid utama, nomor 1 dari masing-masing 9 level. Tidak ada yang berani melanggarnya karena hukum pertama adalah kematian, dan yang kedua bertarung sampai mati melawan 9 lawan yang merupakan 9 terkuat dari generasi yang sama. Menara Pedang, bagaimanapun, adalah sekte besar dengan level yang sama dengan Istana Surgawi. King Sui baru saja mengetahui hukum semacam itu, dan hanya orang seperti King Sui yang akan diberi tahu sekarang. Hampir semua orang tahu karena mereka sering mengunjungi medan pertempuran. Hukum kedua ini hanya diatur antara Istana Surgawi dan Menara Pedang. Hukum pertama adalah hukuman mati yang diumumkan oleh semua sekte di benua Green Cloud. Hanya mereka yang berhasil menantang persatuan semua sekte di benua Green Cloud akan diizinkan untuk tidak mematuhi hukum, karena tidak ada artinya bagi orang-orang dengan kemampuan seperti itu untuk dipaksa untuk mematuhinya. Fei Wuji berdiri di bawah, wajahnya pucat pasi. Dia mengirim seseorang pergi, dan setelah beberapa saat, dia mengirim orang kedua pergi. Saudara Long Ying, Saudara Qian Li, karena anggota sekte Anda telah melanggar peraturan arena pertempuran dan bahkan secara sukarela menerima aturan kedua, maka saya tidak akan banyak bicara. Bisakah kita melanjutkan untuk memulainya sekarang, ucap salah satu dari 2 orang tua, yang tidak berbicara selama ini tiba-tiba berbicara, dengan wajah datar. Senior Yingkong, Senior Sue, bisakah kamu mengizinkan dia untuk mengambil senjatanya dulu, ucap Fei Wuji dengan cemas membungkuk dan bertanya pada 2 orang tua dari Menara Pedang. Oh, ini Wuji. Baiklah, saya akan mempercayai Anda, tetapi tidak boleh lebih dari 30 menit, ucap Sue Guo dingin. Itu adalah Sue Guo tua yang belum pernah berbicara sebelumnya. King Sui, ambil senjatamu, ucap Fei Wuji. King Sui juga berpikir bahwa jika dia mengeluarkan senjatanya di tempat, orang lain mungkin akan menganggapnya aneh juga. Karena itu, dia mengangguk dan meninggalkan arena bersama Chang Hai Mingyue. Obrolan di bawah arena menjadi semakin ribut karena sudah beberapa waktu sejak situasi seperti itu terjadi. Semua orang bisa menebak apa yang akan terjadi jika seseorang menantang 9 kultivator murid terbaik di level ini sendirian. Ini adalah seseorang dari Star Moon Hall yang mungkin bisa naik dalam kompetisi antar berbagai istana tahun depan. Sangat disayangkan. Apakah musim semi Star Moon Hall kita pasti akan sesingkat itu, ucap seorang pria muda dari Star Moon Hall bergumam. King Sui, kamu akan selamanya tinggal di hati kami, ucap para murid dari Star Moon Hall. Mimin geser dikit ceritanya, di kediaman Tuan Tua Chang Wuya. Tuan Tua, saya punya berita penting untuk dilaporkan, ucap seorang pria paruh baya yang tampak biasa datang ke kediaman Chang Wuya membungkuk dengan hormat. Masuk, cepat beritahu aku, ucap suara Chang Wuya terdengar sangat tenang. Dan geser dikit lagi tetua. Pada saat yang sama, di daerah lain yang dipenuhi dengan rumah batu sederhana, pria paruhbaya lain yang tampak biasa membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Leluhur tua, Tuan Muda Fei Wuji memiliki pesan penting untuk disampaikan kepada Anda." "Bicaralah," ucap suara rendah dan sederhana terdengar, memberikan aura yang sunyi.
Pria paruh baya berbagi situasi di arena sebelum melanjutkan. King Sui adalah murid tertinggi Chang Wuya, satu-satunya menantu Chang Hai, dan dia memiliki bakat yang tak tertandingi. Tuan Muda Fei Wuji berharap Anda bisa melangkah maju untuk membantunya. Ruangan menjadi sunyi, dan pria paruh baya yang berdiri di luar basah kuyup oleh keringat, bahkan merasa seolah-olah dia akan segera pingsan. Baru kemudian, desahan terdengar dari kamar. Kembali dan katakan padanya, apa yang aku berhutang padanya, aku akan mengembalikannya dalam lipatan. Namun, ini adalah masalah yang serius. Saya tidak ingin istana surgawi ditinggalkan dengan nama yang buruk. Bukankah dia mengatakan bahwa bakat pria itu cukup bagus? Karena dia berani melakukan hal seperti itu, dia harus bertanggung jawab atas kecerobohannya sendiri. Untuk membabi buta bertindak gegabah tanpa memikirkan secara matang, hanyalah mendekati kematian. Saya dapat membantunya hari ini, tetapi bagaimana dengan besok? Kemudian untuk leluhur tua, sampaikan kata-kataku padanya apa adanya, ucapnya. Dan Mimin geser ke King Sui tetua alurmu. King Sui kembali ke kamarnya dan mengeluarkan pedang biduknya serta palu surgawinya. Dia juga mengenakan baju sirah yang telah dia tempa lagi. Saat dia bersiap untuk kembali, dia tiba-tiba memasuki alam Valet Jade Immortal. 30 menit dalam kehidupan nyata setara dengan sekitar lebih dari 2 hari di alam Valet Jade Immortal. Pada saat yang genting ini, King Sui tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan pil kecantikan yang belum dia konsumsi. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil pil yang telah dia simpan untuk dirinya sendiri. Selama tahap penting ini, setiap tambahan kekuatannya adalah penting. Setelah menelannya, dia dengan cepat mengedarkan teknik penguatan kuno. Dalam sekejap, King Sui merasakan aliran energi pendinginan naik, menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan yang luar biasa seolah-olah 10.000 semut merangkak di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, gelombang energi yang kuat dari dantian mengalir melalui saluran meridiannya, memperluas saluran saat melewatinya. Cairan di dantian juga berputar sangat cepat, dan ki teknik penguatan kuno menyembur ke seluruh tubuhnya dengan sangat kuat. Energi alam yang awalnya lemah itu juga tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan bergabung bersama dengan ki teknik penguatan kuno dan kekuatan banteng yang hebat. Ketiga kekuatan kuat ini secara bertahap digabungkan menjadi satu, dan mengalir melalui saluran meridian seperti kuda yang berlari kencang. Siklus 1, Siklus 2, Siklus 3. Saat King Sui mengedarkan teknik penguatan kuno, dia memperhatikan bahwa kekuatan ki dari teknik penguatan kuno semakin kuat, dan gambar dalam kesadarannya terus berubah. Sejak lahir, hingga mengetahui masalah ibunya, tidak dapat berkultivasi, dan perasaan tertekan karena diperlakukan seperti gelandangan yang tidak berguna. King Sui tidak tahu bahwa ketika dia memikirkan hal ini, kekuatan ki teknik penguatan kuno menjadi semakin kuat, dan itu beredar semakin cepat. Gambaran dalam kesadarannya juga berubah dengan sangat cepat. Kegembiraan yang dia rasakan ketika dia tahu bahwa dia bisa berkultivasi, ketika dia tahu tentang kesedihan dan harapan ibunya, dan ketika dia memutuskan untuk memenuhi keinginan ibunya. Oleh karena itu, dia melakukan lebih banyak usaha daripada orang lain, dan terutama ketika dia menemukan alam Valet Jade Immortal, dia mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri dan juga membuat kemajuan besar, dari gelandangan tidak berguna yang tidak dapat berkultivasi menjadi karakter jenius dia hari ini. Dengan alam Valet Jade Immortal, jika dia tidak bisa berada di antara yang teratas, dia benar-benar akan menjadi gelandangan yang tidak berguna. Memikirkan hal ini, energi yang tak henti-hentinya bangkit dari jiwanya, dan ki teknik penguatan kuno beredar lebih cepat, bahkan lebih kuat. Hanya saja semuanya tampaknya tidak lagi dalam kendali King Sui, tetapi pada saat yang sama tampaknya dikendalikan oleh emosi King Sui. Siklus ke-50, Siklus ke-51. Dibandingkan dengan sebelumnya, kecepatannya lebih cepat, dan kekuatannya jauh lebih kuat. Tapi sekarang, King Sui benar-benar tenggelam dalam ingatannya, memikirkan Wenren Wu Suang, si King Suang, Yiye Jiange.
Hanya setelah dia berhasil membantu Ye Jiang menuju ke klan Lion King's Reach barulah dia merasa bahwa dia akan dapat membayar kembali hutangnya kepadanya. Siklus ke-97, siklus ke-98. King Sui tiba-tiba teringat pemandangan yang dia lihat ketika mereka melewati kota Yan, teringat melihat tampilan belakang gadis yang keras kepala itu. Memikirkan kehidupan sulit yang dia jalani di kota Yan selama beberapa tahun terakhir, bagaimana dia adalah kekhawatiran ibunya, orang yang paling dekat dengannya dalam darah selain ibunya. Aku tidak bisa mati untuk saat ini, aku pasti tidak bisa mati. King Sui berteriak keras di dalam hatinya. Aura di seluruh tubuhnya melonjak seketika, mencapai ketinggian yang belum pernah ada sebelumnya. Siklus ke-99. Saat itu teknik penguatan kuno yang telah mencapai siklus ke-99 tidak berhenti. Ditemani dengan aura yang sangat besar, bersamaan dengan saat King Sui berteriak keras. Kraak, seolah-olah dia telah menembus beberapa penghalang. King Sui membuka matanya, dengan bingung merasakan gelombang energi yang sangat besar yang naik di tubuhnya seperti ledakan. Namun, dia tidak lagi peduli dengan perasaan luar biasa itu. King Sui hanya tahu bahwa dia telah mencapai terobosan. Itu bahkan muncul begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk bereaksi terhadap keterkejutannya. Lapisan surgawi kelima teknik penguatan kuno. King Sui ingin berteriak sekeras-kerasnya. Untuk berpikir bahwa dia telah berhasil mencapai terobosan pada titik penting ini. King Sui berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak bergerak, pikirannya benar-benar kosong. Ketika seseorang mendengar berita duka, pikiran mereka akan kosong. Tetapi seseorang juga bisa benar-benar kecewa ketika diliputi oleh kejutan besar dan merasa kehilangan. Hahaha, King Sui tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sampai-sampai dia mulai menangis. Kali ini, dia tertawa sampai dia histeris, tidak mampu mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa yang dia rasakan dan hanya bisa tertawa begitu gila untuk melampiaskan perasaannya. Dari awal sampai sekarang, setengah hari telah berlalu di alam Valet Jade Immortal. King Sui berhenti tertawa ketika suaranya menjadi serak, dan kemudian dia perlahan menutup matanya dan merasakan perubahan di tubuhnya. Cairan emas di dantiannya yang sebesar buah ceri berubah menjadi seukuran telur. Itu tampak lebih kompak dan kental daripada ketika dia berada di lapisan surgawi keempat. Saluran meridiannya diperluas sepertiga dari ukuran aslinya. Tulang, otot, organ, energi roh, semuanya meningkat sekitar 1 kali lipat. Dia meningkatkan kecepatan sirkulasi ki teknik penguatan kuno yang telah beredar secara otomatis selama ini. Gelombang energi yang kuat bangkit, seolah-olah gunung yang berat, atau seolah-olah 10.000 kuda berlari sekaligus. King Sui tersenyum. Kemampuannya sejak dia berada di puncak lapisan surgawi keempat telah meningkat lebih dari 1 kali lipat. Tujuan King Sui adalah untuk menstabilkan kekuatan besar yang dia terima selama 2 hari terakhir ini. Sejak awal, sebagian besar teknik bela dirinya telah mencapai tingkat yang luar biasa, setelah mencapai alam yang tidak jelas. Ditambah dengan terobosan yang dia capai, kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya semuanya meningkat pesat. Setelah terobosan, kesimpulan King Sui adalah bahwa terlepas dari apakah itu Tai Chi atau teknik 1000 palu, ketika digunakan dengan palu surgawinya, atau bahkan jika itu adalah teknik terkuatnya, teknik pedang dasar, mereka semua mengalami perubahan yang rumit. Aura hegemonik terbentuk secara alami. King Sui tahu bahwa ini adalah tahap sebelum satu dengan surga, yang berarti bahwa dia hanya selangkah lagi dari satu dengan surga. Bahkan sebagian besar prajurit yang berada di puncak Martial King akan terjebak pada tahap ini. 2 hari berlalu di alam Valet. King Sui seperti binatang buas yang tidak tahu apa itu kelelahan, menyia-nyiakan kekuatan yang baru saja dia terima. King Sui sangat puas dengan hasil kerja keras 2 hari terakhir. Sekarang, bahkan jika dia tidak memiliki banyak kesempatan melawan ayah Chang Hai ketika dia masih hidup, dalam pertempuran hidup dan mati, dia belum tentu kalah. Chang Hai berada di puncak dari Martial King kelas 6.
King Sui merasa bahwa dia berada di puncak pada fase awal dari Martial King kelas 6. Namun, melawan 9 orang lainnya, selama dia berhati-hati, itu seharusnya tidak menjadi masalah yang sangat besar. King Sui sangat puas dengan kemajuannya. Dia sekarang berada di siklus ke-100. Ketika itu meningkat ke lapisan surgawi ke-6 dari teknik penguatan kuno, itu mungkin akan menerobos ke siklus ke-200. Peningkatan dari siklus ke-100 ke siklus ke-200, hingga dia mencapai puncak lapisan surgawi ke-5, seberapa kuat yang bisa dia dapatkan. Pada saat ini, King Sui melihat jalan lebar yang mengarah ke langit luas yang tidak terhalang. Dia makan dan istirahat yang cukup. King Sui mengenakan baju perang, dan hanya memegang palu surgawi. Saat dia menuruni tangga tempat tinggalnya, dia memperhatikan bahwa Chang Wuya dan 2 wanita berdiri di sana. Kedua wanita itu meneteskan air mata, dan kekhawatiran di mata mereka, begitu banyak hingga mata mereka menjadi merah. Ketika mereka melihat King Sui, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa selain menatapnya. Chang Wuya memiliki kekhawatiran yang sama di wajahnya, tetapi setelah dia melihat King Sui, dia menatapnya dengan aneh, sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, haha, bagus. King Sui, bertarunglah sampai mati, tidak perlu memiliki belas kasihan. Ingat, semuanya demi kelangsungan hidupmu, ucap Chang Wuya tertawa. Guru tua, tentang apa ini, ucap King Sui sangat terkejut. Sepertinya guru tuanya telah mengetahui tentang levelnya. Bahkan sekarang, King Sui curiga bahwa lelaki tua itu bisa menjadi yang terkuat di antara Raja Bela Diri. Kembali ke arena, banyak orang melihat baju besi emas seluruh tubuh King Sui. Pakaian perang itu membuat King Sui telah berubah menjadi pria yang tampan dan halus. Dengan tambahan temperamen unik dari seluruh tubuh dari baju besi emas yang luar biasa kuat, dia memancarkan aura intelektual dan elegan milik seorang pria, dan memiliki aura dominasi. Itu menyebabkan banyak wanita menatapnya tak tertahankan. Pria yang tampan, tidak peduli bagaimana kita mengatakannya, dia adalah yang terbaik dari yang terbaik, ucap seorang wanita dewasa yang cantik menghela nafas. Sayang sekali palu itu mengurangi keanggunannya, tapi itu menambah banyak dominasinya, ucap wanita lain melanjutkan. Baru saja sekelompok orang dari Menara Pedang mengatakan bahwa Anda tidak akan berani datang ke sini, King Sui, bunuh mereka semua, ucap seorang pemuda dari Star Moon Hall berteriak dengan marah. Sayang sekali kali ini tidak banyak orang yang setuju dengannya karena mereka sedikit khawatir. Bagaimanapun, tak tertahankan melihat mereka sendiri dipukuli sampai mati oleh sekte lain, apalagi oleh 9 dari mereka. 9 orang dari Menara Pedang telah memegang senjata mereka dan berdiri di arena. King Sui memperhatikan bahwa senjata mereka semua adalah pedang, tetapi semuanya berbeda jenis. Pedang berat, pedang panjang, pedang pendek, pedang besar, pedang kembar, pedang gading, pedang lengan, pedang terlipat, dan pedang fleksibel. Ketika King Sui tiba, dia melihat Fei Wuji tampak sepi, tetapi setelah matanya bertemu dengan Chang Wuya, dia mengangguk ke arah King Sui. King Sui merasa bersyukur terhadap Fei Wuji. Karena kata-kata Fei Wuji, dia bisa mendapatkan waktu setengah jam. Jumlah waktu ini mengubah hidup King Sui. Setelah terobosan King Sui, dia merasa bahwa banyak hal di dunia ini hanyalah awan yang hanyut, dan puas membiarkan semuanya terjadi. Namun rasa hormat yang dia tempatkan pada emosi, semakin meningkat, apakah itu ikatan keluarga, persahabatan atau cinta. Bahkan, jika kejadian itu diulang lagi, dia masih akan turun tangan dan menyelamatkan Chang Hai Mingyue tanpa ragu-ragu. King Sui. Tepat pada saat ini King Sui mendengar suara yang agak akrab, suara wanita yang sangat menyenangkan. Dia menoleh ke belakang dengan ketidakpastian dan itu sebenarnya Gongsun Jianwu. Dia melihat tubuh iblisnya, lekuk tubuh yang terlalu dibesar-besarkan, sepasang mata yang menarik, bulu matanya yang panjang hitam dan lebat, dan hidung kecilnya yang imut sedikit melengkung membuatnya sangat seksi. Saat dia melihat itu, dia akan memikirkan wanita di tempat tidurnya.
Dibandingkan dengan King Han Ye, mata itu berbeda. King Han Ye cantik di dalam, tapi wanita ini adalah seorang vixen. Ketika King Sui melihatnya berdiri di depannya, dia tidak bisa memahaminya. Dia telah bertengkar dengannya beberapa kali dan tidak pernah membuatnya terlihat baik. Mengapa dia datang ke sini kali ini? Mengapa dia tidak belajar dari Yan Ling atau belajar dari Si Yue? Untuk apa dia datang ke sini? Aku memberimu jimat pelindung. Ini akan membuat Anda aman dari bahaya dan memberi Anda keberuntungan. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan jimat itu langsung di leher King Sui. Dia menatap King Sui dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi dengan penyesalan. Dia bisa melihat dari mata King Sui bahwa tidak ada denyutan, bahkan tidak sedikit pun ekspresi. Bahkan setelah dia melihatnya, tidak ada sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Tapi dia akan selalu merasakan kehadirannya di dalam hatinya, bukan cinta, mungkin dengan rasa suka padanya, kesan yang dalam dan ketertarikan yang kuat. King Sui melihat saat sosok cantik itu menghilang. Dia berjalan menuju arena perlahan. Ada kerumunan besar di sekitar arena, tapi tidak ada yang bersuara. Semua orang menahan nafas saat menyaksikan perubahan yang terjadi di arena. Elder, bisakah Anda mengumumkan aturan kedua? Ucap King Sui bertanya. Setelah dia berjalan ke arena, King Sui membungkuk dan berkata kepada orang yang bertanggung jawab dari Menara Pedang dan Istana Surgawi. Suaranya lebih jelas dengan keheningan di sekelilingnya. Baik, karena kamu telah melanggar aturan arena, dan secara sukarela menerima aturan kedua dari Istana Surgawi dan Menara Pedang, kamu telah menerima untuk berduel dengan 9 prajurit dari Sekte Menara Pedang sampai mati. Pertempuran akan dimulai, dan hanya akan ada satu dari dua hasil, King Sui akan mati atau hidup dari duel. 9 prajurit Sekte Menara Pedang juga akan berduel sampai mati sebelum mengaku kalah. Hanya ketika mereka mengaku kalah, King Sui tidak diizinkan untuk membunuh lagi, ucap suara sesepuh terdengar jelas saat menjelaskan. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada lagi pertanyaan, aku akan mengumumkan dimulainya pertempuran. Saya tidak punya pertanyaan lagi. King Sui menjawab datar. Pada saat yang sama, tangan kanannya memegang palu, dan tangan kirinya menggenggam jarum emas di lengan bajunya. Biarkan pertempuran dimulai. Setelah pengumuman itu terdengar, King Sui menahan momentumnya dan berdiri di sana dengan kokoh. Sepertinya 9 prajurit dari Menara Pedang memandang rendah King Sui. Mereka terlihat santai, dan bercanda tentang King Sui, tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Ini terasa seperti permainan kucing dan tikus, kucing tidak mau langsung memakan tikus. Saudaraku, kenapa tidak kamu biarkan aku pergi dulu? Jika kita pergi sekaligus dan menyerang secara membabi buta, bukankah itu akan terlalu biadab, ucap pria muda yang memegang pedang kembar itu. Saudara Qin adalah murid paling menonjol dari Menara Pedang Kembar. Dia harus cukup untuk menghadapinya. Tapi kau tetap harus berhati-hati, pedang terbangnya sulit untuk ditangani, ucap pria jangkung muda yang memegang pedang berat berkata dengan penuh kasih. Terima kasih saudara Wu untuk pengingatnya. Saya tidak akan memikirkan apapun tentang ini, ucap pemuda itu memegang pedang pendek berwarna putih perak di masing-masing tangannya. Setiap pedang hanya memiliki panjang 2 kaki. Pedang itu berkilauan seperti cahaya bulan, yang membuat orang merasa ketakutan. Dia tertawa main-main dan berjalan menuju King Sui. Pedang kembar itu sebenarnya seterang cahaya bulan. King Sui tidak menganggapnya aneh. Meskipun terlihat mengesankan, itu tidak sekuat pedang biduk miliknya. Yang terpenting, pedang kembar, atau pedang pendek kembar, dapat digunakan tidak hanya oleh wanita, tetapi tampaknya pria juga dapat menggunakannya. King Sui memandangi pemuda itu saat dia berjalan. Ketika dia mendengar bahwa dia adalah murid terbaik dari pedang kembar di Menara Pedang Lantai 9, dia tahu lawannya akan memandang rendah padanya. Aku akan menyelesaikan ini dengan cepat, karena lawan maju sendiri, maka pertama-tama aku akan melakukan serangan maut, ini akan membuat mereka takut. King Sui berpikir dalam-dalam.
Teknik penguatan kuno di tubuhnya perlahan diaktifkan. Wung, hush. Tangan kanannya memegang palu surgawi dengan erat, seluruh tubuh armor, dan juga terobosan baru-baru ini telah memberinya dorongan kekuatan. King Sui tahu bahwa pada saat dia berada di level yang berbeda dari lawannya. Tapi dia juga takut dia akan gagal. Demikian pula, mungkin ada Raja Bela Diri kelas 6 atau bahkan kelas 7 di antara mereka, tetapi King Sui tahu kemungkinan itu tipis, karena sense spiritual dan teknik penglihatan surgawi keduanya unik. Ketika jarak berjalan kaki antara King Sui dan pemuda pemegang pedang kembar sekitar 10 meter, King Sui secara eksplosif meningkatkan kecepatannya. Muao Kom. King Sui yang baru saja melakukan terobosan mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Raungan tiba-tiba ini tidak kurang dari suara harimau yang keras. Wush! King Sui bergegas menuju pemuda itu. Ekspresi pemuda itu langsung berubah jelek. King Sui yang secepat meteor tiba-tiba memegang palu dan hendak mengayunkannya. King Sui menyerang dengan sekuat tenaga. Wush! Duor! Satu pukulan dari palu itu menghancurkan bumi dan menghancurkan surga. Kekuatan serangan palu ini telah benar-benar mengejutkan semua orang, terutama orang-orang tua itu. Mereka sangat terkejut. Semua orang ternganga, terlepas dari apakah mereka berasal dari istana surgawi atau dari menara pedang. Palu surgawi hitam itu seperti tinta, suara dari palu besar berbunyi di udara, seperti panggilan dari kematian itu sendiri. Itu menyebabkan seluruh tempat menjadi gelap gulita. Pemuda dari menara pedang menggunakan pedang kembarnya tanpa daya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Sayangnya, seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta, dia tidak bisa menghentikan serangan palu itu. Setelah benturan keras itu, udara seketika dipenuhi dengan aroma darah dan sedikit kabut berdarah. Ya ampun, serangan palu ini terlalu brutal, kekuatan macam apa yang dimilikinya. Satu langkah, hanya satu gerakan. Serangan itu sangat gagah, sangat kejam, saya menyukainya. Muawom. Tepat ketika semua orang masih di tengah-tengah diskusi, King Sui meraung lagi. Wush wush, wush. Siluetnya bergerak dengan kecepatan yang menakutkan menuju pria tinggi dan kuat dengan pedang yang berat. Kecepatan itu membuat semua orang tidak bisa berkata-kata, sampai kewalahan. Ini adalah suara, jiwa yang hancur, yang menyebabkan lawan kehilangan kesadaran sesaat. Ini juga saat ketika King Sui mampu mengejutkan lawannya setelah dia mencapai lapisan surgawi kelima. Tapi juga dalam sepersekian detik ini mereka tidak akan bisa menghindari serangan apapun. Tapi tentu saja, jika lawan memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi, maka raungan harimau King Sui tidak akan memiliki efek seperti ini. Kamu berani. Pada saat ini, seorang pria tua berteriak dengan marah dari sisi menara pedang. Dia adalah penatua menara pedang berat, dan dia juga kakek dari pemuda bersenjatakan pedang berat. Tragedi terulang kembali. Sekali lagi, palu penghancur surga King Sui menggunakan kekerasannya yang mengerikan dan memukul pria muda yang kuat itu. Pria muda itu membuka mulutnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar saat udara dipenuhi dengan kekuatan palu dan raungan harimau yang menghancurkan surga. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Muawom, Wus Duar. Pembantaian diulangi lagi. Cepat akui kekalahan, dasar orang bodoh. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. King Sui akhirnya berhenti. Para pemuda itu terkejut dengan kekuatannya. King Sui melihat 7 prajurit menara pedang yang tersisa, wajah mereka pucat karena ketakutan. King Sui tahu bahwa mereka malu. Ini memalukan, tidak peduli bagaimana semua orang mengatakannya, ini adalah rasa malu mereka. Yang terpenting, ini akan menjadi akhir dari kemacetan kultivasi mereka karena akan ada kesulitan untuk mencoba menerobos lagi. 2 pria tua dari menara pedang adalah yang tertua di antara mereka semua. Keduanya menghela nafas tanpa daya, karena mereka merasa bahwa perubahan besar akan terjadi pada benua Greencloud dalam sekejap. Ayo kembali, desah Ying Kong dan berkata pada Sue Guo. Pada saat ini,
semua orang di bawah panggung menjadi liar pada saat keributan dan kekuatan raungan harimau King Sui. Jing Changzheng dari aula audiensi kaisar menyaksikan semuanya dengan senyum di wajahnya. Matanya bersinar penuh minat, tetapi ekspresi wajah dari dua murid kepala lainnya dan Feng Wuzhou langsung berubah. Feng Wuzhou secara khusus merasa seperti saat ini semua itu adalah ejekan besar. Tatapan ragu yang diarahkan padanya membuatnya merasa seolah-olah dia sedang duduk tepat di atas peniti dan jarum. Gongsun Jianwu berdiri dengan hampa dari jauh. Wajahnya semerah tomat, dan teringat kembali akan tindakannya yang berani tadi. Dia pikir itu akan menjadi yang terakhir kali dia melihatnya, jadi dia harus melakukan apa yang seharusnya, teman. Tapi sekarang, aku sangat senang dia tidak mati. Dia bergumam, saat dia berbicara pada dirinya sendiri. King Sui hanya bisa berhenti ketika lawannya mengakui kekalahan mereka. Dia menyaksikan masing-masing dan setiap orang dari mereka berjalan di arena dengan depresi. Suasana hati mereka sekarang sangat kontras dengan jiwa yang membara yang mereka miliki ketika mereka berjalan di arena barusan. King Sui sangat memahami ini hanya dalam rentang 1 jam. King Sui dan beberapa orang dari Menara Pedang telah mengalami pergeseran antara dua perasaan ini. Hanya saja pergeseran King Sui adalah impian banyak orang, sementara di sisi lain, perpindahan orang-orang dari Menara Pedang adalah keluhan baru bagi mereka. Orang-orang dari Menara Pedang pergi. Kemurungan mereka setelah retret mereka sangat kontras dengan sorak-sorai para murid Istana Surgawi. Dunia 9 benua hanya bersorak untuk yang kuat. Perbandingan antara arogansi setelah kedatangan mereka dan penampilan mereka membuat orang menangis tanpa henti. King Sui terkejut bahwa Chang Hai Mingyue adalah orang pertama yang memeluknya begitu dia berjalan di arena. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya melingkarkan tangannya di lehernya dan tenggelam ke dalam pelukannya. Suara isak tangis dan klik lidah bercampur dengan sorakan di sekitarnya. Dia tidak yakin apakah itu iri hati, cemburu atau selamat. Terlepas dari itu, King Sui telah meninggalkan kesan yang dalam di benak semua orang. Kedua wanita itu, Chang Wuya dan Fei Wuji serta orang-orang di Star Moon Hall adalah yang paling bahagia dari semuanya. Setelah kompetisi ini, pertandingan antar aula tahun ini tidak lagi memiliki arti penting bagi Star Moon Hall karena penampilan King Sui hari ini telah membuktikan segalanya. Terobosan tiba-tiba juga mengacaukan rencana King Sui. Dia berharap untuk terobosan ke lapisan surgawi kelima pada akhir tahun ini atau tahun depan, kemudian bersiap untuk berangkat ke klan Yan. King Sui dengan lembut menepuk punggung halus Chang Hai Mingyue. Huoyun Liuli meremas dirinya ke dalam pelukan King Sui juga, yang membuat mata semua orang terbelalak saat melihat. Mata King Sui juga melebar, karena ini adalah pertama kalinya dia memiliki dua wanita di pelukannya. Seseorang hanya bisa memahami perasaan ini setelah mereka merasakannya. Itu juga alasan mengapa banyak pria suka bermain dengan dua gadis pada saat bersamaan. Meskipun dia memeluk dua wanita dengan kecantikan ilahi yang luar biasa, dia tenang. Fei Wuji memperhatikan ketiga pemuda itu dengan gembira dari kejauhan. Gongsun Jianwu menyaksikan kedua wanita itu meninggalkan pelukannya dari jauh. Dia merasa bingung, sangat bingung. Namun, dia tidak merasa terlalu sedih, karena situasi seperti ini sudah sesuai dengan harapannya. Dia tahu bahwa kualifikasi dan kebijaksanaannya tidak rendah, dan beberapa bahkan mengatakan itu terlalu tinggi. Namun dia tidak bisa membantu tetapi menyayanginya, meskipun dia berharap bahwa dia memiliki wanita, dan akhirnya dia melihat mereka hari ini.